Haleluya, haleluya. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Haleluya, luar biasa. Yahobu, Horas bagi saudaraku semuanya. Nah, saat ini saya masih berada di Nias, di salah satu pulau di Kepulauan Nias. Saya lagi melakukan penginjilan di sini Bapak Ibu, dan kemarin saya melihat di media sosial dan di YouTube teman-teman bagaimana kita melihat saudara kita Bapak Muhammad Kc divonis 10 tahun penjara. Nah, kalau berbicara mengenai ketidakadilan, ini jelas-jelas sangat tidak adil. Kita bandingkan dengan Yahya Waloni, di mana Yahya Waloni yang jelas-jelas menghina kekristenan, mencaci maki kekristenan, mencemooh kekristenan, mengolok-olok iman kekristenan, dituntut 7 bulan, divonis 5 bulan. Nah, kita melihat Yahya Waloni itu jelas sekali dia kena kasus penistaan agama. Dengan terang-terangan dia berkata kalau Roh Kudus itu Roh Kudus. Injil sudah dipalsukan dan banyak ayat-ayat dalam Injil sudah dipalsukan. Nah, saudaraku, kita mau katakan satu hal bahwa orang inilah sebenarnya yang menistakan agama. Ustadz Abdul Somad, dia berkata di dalam salib itu ada jin kafir, dan Felixio, Kainama, dan mu'alaf-mu'alaf yang lain yang jelas-jelas kelakuan mereka di media sosial itu menistakan agama. Dalam hal ini agama Kristen. Bukan saja agama Kristen yang mereka nistakan, agama di luar agama mereka itu mereka nistakan. Tetapi hukum tidak menyentuh mereka. Sekalipun hukum menyentuh mereka seperti Yahya Waloni, itu hanya divonis 5 bulan. Dan tidak lama kemudian Yahya Waloni bebas. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta channel Injil Habaget, oleh karena itu saat ini perlu sekali mendoakan saudara kita Bapak Muhammad Kc agar selalu diberikan kekuatan oleh Tuhan, diberikan kesehatan oleh Tuhan, diberikan penghiburan oleh Tuhan, dan juga kepada seluruh keluarga Bapak Muhammad Kc diberikan kesabaran, ketabahan, kekuatan oleh Tuhan, dan kepada kita semuanya supaya kita bisa mengontrol diri kita, bisa mengontrol emosi kita, dan kita harus bisa menguasai diri kita di media sosial supaya tidak ada Bapak Muhammad Kc yang lain yang kejadian yang sama. Dalam hal ini saudaraku, saya tidak mengajak kita semua untuk ciut nyali, untuk tidak berani, enggak, supaya kita tidak tersandung kasus seperti saudara kita Bapak Muhammad Kc dan juga Bapak Saifuddin Ibrahim. Karena ketika kita ceritakan tentang kitab suci mereka, itu mereka tidak senang, benar-benar tidak senang. Tetapi ketika mereka mengolok-olok iman kita, mereka itu penuh sukacita. Mereka melakukan dengan girang-girang di saat mereka mengolok-olok iman kekristenan. Di dalam 2 Timotius, di situ dikatakan Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan kasih, kuasa, dan pengendalian diri. Nah, bukan berarti Bapak Ibu ketika Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, kita harus berani. Memang benar kita harus berani, tetapi kita jangan berani yang konyol. Di saat kita berani menyampaikan kebenaran, kita harus bisa menguasai dan mengontrol emosi kita. Kita harus bisa menguasai dan mengontrol lisan kita di media sosial sehingga tidak tersandung kasus penistaan agama. Kalau kita sudah tersandung kasus penistaan agama Bapak Ibu, itu ruang gerak kita itu benar-benar sempit sekali, benar-benar terbatas, dan kita tidak bisa menceritakan tentang Injil itu secara terang-terangan. Maka dari itu saya mengajak seluruh penginjil, para murtadin, supaya kita selalu menjaga lisan, kita menjaga adab, kita menjaga budi pekerti kita, dan kita harus mengontrol mana yang harus kita sampaikan dan mana yang tidak perlu kita sampaikan. Kita harus memiliki buah-buah ilahi. Kita harus memiliki buah-buah roh seperti yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23.
Di situ ditulis, tetapi buah roh ialah kasih, buah roh ialah sukacita, buah roh ialah damai sejahtera. Di dalam itu ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal tersebut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, para pencinta channel Injil Habaget, saya tidak mengajak saudara untuk takut memberitakan Injil. Saya hanya mengajak saudara supaya hati-hatilah di dalam kita memberitakan Injil. Bukankah Yesus 2000 tahun yang lalu sudah mengingatkan kita, kamu ini kuutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Hati-hati, apalagi tinggal di bangsa dan negara ini Bapak Ibu. Sedikit kita salah bicara, sedikit salah penyampaian, sedikit kita salah ngomong, maka kita akan tersandung dengan hukum penistaan agama. Hukum penistaan agama ini Bapak Ibu hanya berlaku bagi kita, tidak berlaku bagi orang yang menghina kekristenan. Tidak berlaku bagi orang yang mengolok-olok Alkitab. Tidak berlaku bagi orang yang menghina Tuhan Yesus. Tidak berlaku bagi orang yang menghina salib. Tetapi berlaku bagi orang yang mempertanyakan A, mempertanyakan B, mempertanyakan C, mempertanyakan D. Coba Bapak Ibu pikirkan dengan akal yang sehat, berpikir secara kritis, berpikir dengan hati yang terbuka. Kenapa agama tersebut ketika dipertanyakan, banyak orang kebakaran jenggot. Ketika dipertanyakan, banyak orang bangkit menyerukan bela ini, bela ini, bela ini. Tetapi mereka tidak pernah berpikir ketika mereka menghina iman orang lain, mengolok-olok iman orang lain, menertawakan iman orang lain, mereka tidak mau berpikir akan hal itu. Karena bagi mereka, ketika mengolok-olok iman kekristenan, menghina Yesus, menghina Alkitab, itu adalah dakwah bagi mereka. Itu adalah kebenaran bagi mereka. Kebenaran di saat mereka mengolok-olok iman di luar mereka, itu dakwah Bapak Ibu. Maka dari itu, saya mengajak kita semuanya mulai hari ini, kita memberitakan Injil dengan penuh hikmat. Ingat saudaraku, Injil itu kabar baik. Injil itu kabar sukacita. Bila kabar baik kita beritakan dengan cara yang salah, maka ujung-ujungnya tidak ada sukacita di dalam itu. Bayangkan, kabar baik saja kita beritakan secara baik ditolak, apalagi kabar baik kita beritakan dengan cara yang tidak baik. Kiranya melalui video singkat ini, kita semua bisa memahami, bisa mengerti bagaimana keadaan bangsa dan negara kita. Kita terus dukung dalam doa supaya saudara kita Bapak Muhammad KC diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan, diberikan penghiburan oleh Tuhan, dan Tuhan juga memberikan kekuatan, kesabaran, dan mencukupkan segala kebutuhan keluarga dari Bapak Muhammad KC. Terima kasih. Shalom alaikum bismillah Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Tuhan Yesus Hamasiah, Urwah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.